Oke, kita lanjutkan materi structure kita, teman-teman. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-8 dan ini nanti adalah materi terakhir tentang phrasing, teman-teman, yaitu tentang paired words atau gandengan kata. Jadi di soal structure TOEFL itu ada yang cara menjawabnya itu teman-teman cukup mencari gandengannya gitu ya. Jadi atau ada soal jenis structure yang meminta teman-teman untuk mencari gandengan. Kalau ada si A berarti ada si B misalkan gitu. Kalau ada kata A harus ada kata B dan seterusnya. Nah, itu di bab namanya gandengan kata atau paired words ini ya. Nah, untuk gandengan kata yang pertama atau kata yang biasanya punya gandengan itu adalah di keluarganya conjunction. Nah, untuk conjunction yang punya gandengan itu ada 4. Yang pertama ada but also. Nah, biasanya sebelumnya ada not only-nya ya, teman-teman. Atau bisa dibilang kalau ada not only, setelahnya harus ada but. Boleh but aja atau but also gitu ya. Nah, untuk contohnya adalah Shakespeare was not only a writer but also an actor. Kalau diartikan, Shakespeare itu bukan hanya seorang penulis tapi juga seorang aktor. Kemudian berikutnya setelah not only but also kita punya either or atau whether or ya. Contoh, you need either to add more chairs or to limit the attendant number. Kalau diartikan, kamu perlu entah menambahkan kursinya atau membatasi jumlah undangannya. Kemudian yang ketiga, ada conjunction nor. Itu biasanya sebelumnya ada kata neither ya teman-teman. Atau gandengan neither nor. Contoh kalimatnya, the equipment is neither accurate nor safe. Jadi peralatan itu tidaklah akurat juga tidak aman. Jadi neither accurate nor safe. Dan yang terakhir ada keluarga fanboys and, nanti gandengannya adalah both. Jadi both and. Contoh, Hiruka can both write and speak Japanese. Jadi Hiruka itu bisa ngomong dan nulis bahasa Jepang. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah gandengan-gandengan kata dari keluarganya conjunction. Nah, kemudian yang kedua, yang punya gandengan kata itu juga ada di ungkapan perbandingan atau caranya kita membanding-bandingkan, teman-teman. Nah, membandingkan itu ada 3 cara ya. Yang pertama caranya kita bilang sama dengan. Nah, itu kita bisa pakai as. Oke, atau the same as atau not so as. Oke. Nah, tapi hati-hati teman-teman. Untuk as yang untuk artinya sama dengan ini nanti, itu biasanya di soal itu ada jebakan. Jadi jangan tertipu dengan as yang artinya sebagai. Karena as yang artinya sebagai sama as yang artinya sama, kayak ini ya, as di sini artinya sama teman-teman. Itu beda penggunaan. Nah, kalau yang ini as yang artinya sama. Nah, gimana caranya kita bisa tahu kalau kita menemukan as itu penandanya eh, perbandingan atau bukan? Itu kita lihat kata setelah as-nya, teman-teman. Nah, kalau kata setelah as yang pertama, itu dia ada adjektif atau kata sifat misalnya besar, kecil, mahal, cantik, pintar, rajin, dan seterusnya. Atau kita nyebutnya adalah adjektif yang deskriptif. Atau kadang juga setelahnya ada keterangan atau tidak. Nah, kalau misalkan ada kata sifat atau kata keterangan setelahnya yang punya arti ya, nah berarti as itu artinya sama. Tapi kalau as yang setelahnya tidak ada kata sifat yang deskriptif, contohnya nih, as an engineer, as an artist. Nah, itu kan nggak ada kata sifat yang menunjukkan deskripsi, teman-teman. Hanya kata benda langsung. Nah, itu as-nya bukan artinya sama, tapi sebagai. Nah, itu bukan penanda gandengan kata. Ya, jadi teman-teman harus jeli-jeli untuk bisa membedakan as yang sebagai sama as yang artinya sama. Oke. Nah, contohnya adalah Katarina is not as tall as you. Katarina itu tidak sama tingginya dengan kamu. Contohnya seperti itu. Kemudian berikutnya ada more than. Caranya kita bilang lebih dari gitu ya. Atau than yang kita pelajari hari kelima sama hari keempat tentang inversi. Nah, kadang rather itu kita juga anggap sebagai more, teman-teman. Ya, jadi dia membandingkan dua yang berbeda seperti itu. Nah, contoh kalimatnya adalah this route takes longer time than the other route. Rute yang ini memerlukan waktu yang lebih panjang atau lebih lama ya daripada rute yang satunya. Nah, biasanya yang dihilangkan nanti more-nya atau than-nya seperti itu. Kemudian yang terakhir itu superlatif. Caranya kita bilang yang paling.
Nah, yang paling itu gandengan selalu ada the ya, teman-teman. Jadi the itu kan kemarin kita pelajari di bab adjektif, bab ke-6, ya kan? Nah, kalau ada the harus ada kata benda. Kecuali, teman-teman, kalau ada ungkapan superlatif. Kalau ada ungkapan superlatif, contohnya most, itu dia memang harus ada the atau teman-temannya the. Ada atau tidak ada kata benda setelahnya itu tidak penting. Ya, karena the-nya itu miliknya most yang paling. Nah, tapi selain most jangan dikasih the, teman-teman. Misalkan more itu jangan dikasih the. Ya, jadi more aja seperti itu. Nah, gandengannya the most yang artinya yang paling itu biasanya ada of, kemudian in atau among kalau di soal structure TOEFL. Nah, contoh kalimatnya adalah gardening is the most popular activity among the 50s. Kalau diartikan, berkebun adalah aktivitas yang paling populer di antara orang-orang berumur 50-an. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah gandengan kata di bab comparison atau perbandingan. Nah, sekarang yang terakhir, gandengan kata di preposisi atau keterangan. Nah, beberapa preposisi dan keterangan itu memiliki gandengan masing-masing, teman-teman. Contoh, yang pertama preposisi from, gandengannya adalah preposisi to. From di situ artinya sejak atau dari gitu ya. To-nya artinya sampai atau hingga. Contoh, we will have to walk from this point to the next town. Kalau diartikan, kita akan harus berjalan dari titik ini menuju ke kota berikutnya. Nah, kemudian yang berikutnya ada between, itu preposisi gandengannya nanti and. Jadi di antara itu bukan with ya gandengannya, karena di Indonesia kita bilangnya di antara dengan. Di antara A dengan B. Tapi kalau dalam bahasa Inggris di antara A dan B. Jadi nggak bisa pakai with, pakainya adalah and. Between and. Contoh teman-teman. Mr. Bernard is sitting between the old lady and the guy. Kalau diartikan, Pak Bernard itu yang lagi duduk di antara wanita tua itu dan pria itu loh. Kalau diartikan seperti itu. Kemudian berikutnya ada to yang O-nya 2. Biasanya kita mengartikannya terlalu gitu ya. Atau enough artinya cukup. Nanti gandengannya di soal structure TOEFL itu biasanya adalah to verb 1 teman-teman. Contoh ya. You are too old to participate in the competition. Kalau diartikan, kamu sudah terlalu tua untuk mengikuti perlombaan itu. Seperti itu. Berikutnya ada so that. So-nya di sini adalah keterangan, artinya sangat. That-nya di situ adalah conjunction, artinya sehingga. Nah, contoh teman-teman. The weather is so hot that I've spent all my money on iced tea. Jadi cuacanya sangatlah panas sehingga saya menghabiskan seluruh uangku untuk es teh. Seperti itu. Nah, jadi ada is so hot that gitu ya. Terus diikuti subjek predikat lagi. Nah, berikutnya ada such that. Such-nya di sini artinya sama dengan so di atas, yaitu sangat. That-nya di situ adalah sehingga, dia conjunction juga. Nah, bedanya dengan so yang artinya sama-sama sangat sehingga, kalau so itu tidak perlu kata benda nggak apa-apa, teman-teman. Langsung diikuti that nggak apa-apa. Contohnya tadi, so hot that, ya kan? Nah, tapi kalau such itu harus ada kata benda dulu sebelum dia nabrak conjunction that yang artinya sehingga. Nah, kenapa saya sampaikan? Karena ini sering sekali keluar di error analisis atau struktur bagian kedua. Ya, jadi ada such tapi nggak ada kata bendanya, cuman kata sifat langsung diikuti that. Berarti yang salah such-nya, teman-teman. Itu harusnya pakainya so. Karena kalau pakai such, harus ada kata benda dulu, baru kita nabrak conjunction that. Contoh, it is such hot weather that I've spent all my money on iced tea. Ini merupakan cuaca yang sangat panas, sehingga saya menghabiskan seluruh uangku untuk es teh. Nah, itu kalau teman-teman lihat di sebelumnya conjunction that yang artinya sehingga itu ada kata benda weather, artinya cuaca, seperti itu. Nah, berikutnya ada such as, ini beda arti ya teman-teman. Such di sini artinya beberapa, as-nya artinya adalah seperti. Contoh, we will need such tools, a screwdriver and wrench to fix this. Kita akan perlu atau kita akan memerlukan beberapa alat seperti obeng dan kunci Inggris untuk memperbaiki ini. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, kalau teman-teman menemukan ungkapan urutan. Contohnya ada the first, artinya pertama. The second, yang kedua. The third, yang ketiga. The next, yang berikutnya. The last, yang terakhir, dan seterusnya.
Nanti biasanya gandengannya di soal structure TOEFL adalah to verb one. For example, I would be the last person in this world to let you down. Jadi saya bakal jadi orang terakhir di dunia ini yang membiarkanmu sedih atau kecewa, seperti itu. Nah, ini tidak perlu teman-teman hafalkan karena hafalan bukan belajar ya. Silahkan difoto dulu teman-teman sambil misalkan kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke contoh soal. Silahkan kalau ada pertanyaan sambil difoto ya teman-teman. Saya rasa sudah difoto dan mungkin sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Sebentar, sepertinya, Sir, kalau such as langsung tanpa dipisah gimana? Nah, itu beda kelas kata, Miss, atau Mister. Such as yang dia tidak terpisah, teman-teman, itu satu kata. Dia adalah preposisi. Ya, jadi memang sama kayak maybe ya, teman-teman. Jadi, such as yang dia jadi satu seperti ini, alias tengah-tengahnya nggak ada apa-apanya, itu dianggap satu kata. Dia adalah preposisi. Oke? Nah, tapi kalau such terus tengah-tengahnya harus ada sesuatu, itu beda. Itu such-nya berdiri sendiri, as-nya juga berdiri sendiri. Seperti itu, Miss. Sama kayak kita bilang maybe. Cuman beda kasus ya, teman-teman. Maybe yang pisah, misalkan may sama be, ini dua kata. May-nya auxiliary, be-nya itu bisa verb, bisa auxiliary. Tergantung setelahnya kata kerja atau bukan. Seperti itu. Nah, tapi kalau maybe yang gandeng, yang ini satu kata, dia adalah keterangan. Jadi kalau di speaking itu nggak kedengeran, kita nggak tahu bedanya ya. Kalau di speaking bacanya sama. Mungkin bedanya kita dari grammarnya. Setelahnya itu diikuti verb satu atau verb ing gitu ya. Kalau verb ing atau verb 3, nah berarti kemungkinan yang ini. Tapi kalau setelahnya misalnya verb SES, verb satu, misalkan atau verb 2, nah berarti itu maybe yang gandeng. Tapi artinya sama, sama-sama mungkin. Nah kalau such as yang preposisi atau yang ditanyakan tadi yang satu kata itu ya, itu artinya seperti. Seperti misalnya gitu ya. Seperti misalnya, seperti itu. Gimana, Miss? Apakah dapat maksud saya? Jadi itu tidak termasuk ke bab ini ya. Betul. Jadi tentang vocab seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silahkan. Aman ya, teman-teman? Baik, kalau gitu kita coba ke contoh soalnya. Nah, jadi kurang lebih contoh soalnya seperti ini, teman-teman. Caranya sama ya, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, teman-teman cari kata kerja sebagai predikat. Di situ ada verb 2, yaitu kata wrote. Dan verb 2 itu hanya bisa menjadi predikat. Subjeknya adalah author Margaret Wise Brown itu ya, teman-teman. Jadi subjek predikat sudah lengkap. Masalahnya bukan di sentencing, tapi di phrasing. Kalau teman-teman lihat, di sebelumnya kata wrote, itu nggak ada subjek, tapi ada conjunction fan voice yaitu but. Nah, berarti fan voice but di sini itu menghubungkan dua yang sama. Kalau setelahnya verb 2, harusnya sebelumnya di sini juga harus ada verb 2, teman-teman. Nah, but di situ ditemani sama also ya, but also. Nah, berarti carikan gandengannya juga yaitu not only. Nah, di pilihan ganda yang not only itu cuma satu, teman-teman. Ya, nggak ada pilihan lain yang not only. Yang lain tuh kebalik atau kalau nggak gitu nggak ada notnya. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang alpha. Oke, kalau yang Bravo itu kebalik, harusnya not only, bukan only not, ya kan? Kalau yang Charlie nggak ada not-nya, nggak bisa. Apalagi itu verb 2 kayaknya, karena setelahnya itu ada only menjelaskan kata benda ya, teman-teman, nanti jadi objek. Kalau yang Delta di situ ada predikat lagi, dan predikatnya berbeda dengan verb 2. Kalau di sini have verb 3, yang di setelahnya but itu verb 2 kan beda tenses, teman-teman. Beda waktu gitu ya. Nah, maka nggak bisa, apalagi only-nya nggak ada not-nya, nggak bisa juga. Jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, in the years between 1937 and 1952, author Margaret Wise Brown not only produced more than 100 books, but also wrote the lyrics for 21 children's records. Kalau diartikan, di tahun-tahun antara 1937 dan 1952, penulis Margaret Wise Brown tidak hanya memproduksi lebih dari 100 buku, tapi juga menulis lirik-lirik untuk 21 rekaman lagu anak-anak. Seperti itu. Oke, contoh kedua, teman-teman. Caranya sama, dicari predikat dulu, di situ ada did not grow.
subjeknya with, tarik ke belakang lagi, ada predikat lagi yaitu does, subjeknya adalah it. Artinya di sini kita butuh conjunction ya. Nah, teman-teman kalau masih ingat, setelahnya more than itu bisa diikuti subjek predikat lagi kan? Nah, then itu bisa berfungsi sebagai conjunction, teman-teman. Sama halnya dengan as. Nah, as itu juga bisa jadi conjunction. Atau kalau teman-teman menemukan as, keterangan as atau as adjective as, fix itu jadikan satu gini ya. Itu kalau nggak jadi conjunction jadi preposition karena dia bisa dua fungsi. Kalau nggak conjunction ya preposition. Cara menentukannya gimana? Kita lihat setelahnya. Kalau setelahnya subjek predikat berarti dia conjunction. Kalau setelahnya cuman kata benda yang dibandingkan berarti itu preposition. Seperti itu. Nah, berarti carikan gandengannya as ya, teman-teman. Jawabannya adalah oke, mohon maaf nih, saya pelankan. Nah, karena di sini ada us, yang mana gandengannya adalah us, jadi jawabannya adalah yang bravo. Oke. Oke, jadi gandengannya us itu adalah us juga. Itu di perbandingan yang saya minta teman-teman untuk foto tadi. Ya, nanti kalau dibaca, before 8000 BC, wheat did not grow as prolifically as it does today. Seperti itu. Jadi sebelum 8000 tahun sebelum Masehi, gandum tidak tumbuh sebanyak sekarang ini. Kalau diartikan seperti itu. Oke, kalau yang alpha like bukan gandengannya, Charlie apalagi, delta juga bukan. Kalau then itu gandengannya more, teman-teman, bukan us ya. Sedangkan di dalam titik-titik itu nggak ada more-nya. Delta nggak bisa. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, contoh terakhir, yang di tengah-tengah us harus adverb, sir. Antara dua, Miss. Bisa adjective, bisa adverb. Tergantung ya. Kalau misalkan predikat sebelumnya itu to be, pasti setelahnya us itu adjective. Tapi kalau sebelumnya as itu kata kerja yang punya arti, contohnya grow ya teman-teman. Nah yang menjelaskan kata kerja itu bukan adjektif teman-teman. Ya, tapi keterangan. Makanya di sini keterangan, bukan adjektif. Seperti itu, Mas. Karena dia dilihat sebelumnya, predikat yang dijelaskan. Kalau yang dijelaskan adalah kata kerja yang punya arti, contohnya grow, maka pakai adverb atau keterangan. Tapi kalau sebelumnya predikatnya yang nggak punya arti, yaitu to be. Misalkan di sini with, is, nah ini as prolific, ya. As it is, maaf. Bukan as it does. As it is today. Seperti itu. Kalau dia sebelumnya is, ya. Gimana, Miss? Apakah dapat maksud saya? Jadi antara dua, bisa adverb, bisa adjective. Oke, dapat ya. Karena kita nggak mungkin, misalkan gini teman, kita nggak bisa bilang I am quickly, itu nggak bisa. Kita bisanya bilang I am quick, saya cepat, itu ya. Saya bisa bergerak cepat. Nah, itu I can move quickly, bukan I can move quick, tapi I can move quickly. Karena move itu kata kerja punya arti, yang menjelaskan adalah kata keterangan, bukan kata sifat. Nah, tapi kalau nggak ada kata kerja yang punya arti, misalkan I am, jangan quickly, malah salah. Nanti I am quick, seperti itu. Karena itu menjelaskan I, bukan am, teman-teman. Am nggak punya arti. Seperti itu. Oke, sekarang contoh ketiga, teman-teman. Caranya sama, dicari predikat dulu. Di situ ada auxiliary can, verb-nya itu adalah live, ya. Apa namanya? Inversi. Di situ auxiliary-nya dipindah sebelumnya subjek walking fish, karena di paling depan itu ada penanda inversi nomor 3. Materi kita hari keempat, ya, not only. Maka di sini kita sudah punya subjek predikat. Kalau ditarik ke belakang setelah koma itu ada subjek predikat lagi, teman-teman. Predikatnya adalah can travel, subjeknya adalah they. Berarti di sini kita butuh conjunction. Ya kan? Nah, kalau kita lihat di depan sendiri tadi itu ada kata not only. Ada yang masih tahu not only gandengannya apa, teman-teman? Atau di situ jawaban A, B, C, D yang mana sebelum saya yang menjawab nih? C. Ya, that's right. Yang Charlie ya, yang but. That's right, teman-teman. Jadi not only, but also. Nanti kalau dibaca, not only can walking fish live out of water, but they can also travel short distances over land. Kalau diartikan, tidak hanya ikan yang bisa berjalan itu bisa hidup tanpa air, tapi mereka juga bisa menjelajah gitu ya, jarak yang dekat di atas daratan. Seperti itu. Nah, dari ketiga
contoh latihan tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum kita lanjut ke latihan buat teman-teman. Silahkan. Sepertinya aman ya, teman-teman. Nanti sambil ngerjakan boleh dilihat fotonya dulu. Nanti setelah kelas teman-teman pindahkan ke buku catatan teman-teman. Oke? Nanti sambil latihan, sambil dibuka, sambil latihan dibuka nanti di luar kepala sendiri atau ingat sendiri, hafal sendiri tanpa harus hafalan. Oke? Silahkan dicoba dulu. Di sini ada satu soal waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu ya. Kemudian kita bahas. Baik, ada jawaban alfa, alfa dan saya lihat semuanya teman. Oke, ada jawaban delta juga. Baik antara alfa atau delta. Mari kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa, yang perlu dicari pertama kali adalah predikat dulu, ya kan? Di situ kalau kita tarik dari depan ke belakang ada predikat was. Subjeknya adalah Rosa Parks. Cari predikat lagi apakah ada di soal? Ternyata nggak ada ya, teman-teman. Tidak ada juga conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kita tidak butuh predikat lagi, ya. Nah, yang delta otomatis salah, Miss, karena di situ ada predikat lagi. Right? Kita nggak butuh predikat lagi karena sudah ada predikat di soal dan tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, kalau yang alpha, jadi gini, di situ sebelum titik-titik ada the first, teman-teman. Ya kan? Gandengannya the first atau ungkapan urutan itu adalah to verb 1. Nah, itu yang terakhir tadi, yang paling bawah tadi, ya kan? Nah, berarti jawabannya adalah yang alfa. Nah, nanti kalau dibaca, Rosa Parks was the first African American woman to receive the Presidential Medal of Freedom. Kalau diartikan, Rosa Parks adalah wanita Amerika Afrika pertama untuk menerima atau yang menerima gitu ya. Atau ini nggak perlu ditranslate, jadi Presidential Medal of Freedom. Karena nama ya teman-teman hurufnya besar semua. Jadi nggak perlu ditranslate, nggak apa-apa. Ya, jadi jawabannya alfa. Gandengannya ungkapan urutan adalah to verb 1. Lanjut lagi ke nomor 5. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang ya. Silahkan. Baik, 30 detik sudah habis dan saya lihat ada jawaban delta, delta, delta dan semuanya menjawab delta. Kita cek bersama teman-teman. Cari predikat dulu, di situ ada involves, subjeknya adalah the process. Kemudian tidak ada predikat lagi, right? Tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Kalau kita lihat di sebelumnya titik-titik itu ada kata both. Gandengannya adalah and. Ya, that's right. Jawabannya adalah delta. Oke. Nanti kalau dibaca proses dari fisi nuklir melibatkan pembelahan dari inti atom yang berkontribusi terhadap entah itu generation itu di sini adalah apa ya? eh Generate itu apa bahasa Indonesia teman-teman? Eh, Menghidupkan gitu ya atau membuat gitu. Jadi membuat tenaga nuklir dan senjata nuklir. Ya, pembangkit gitu ya. Jadi pembangkit tenaga nuklir dan senjata nuklir. Oke. Thank you, Miss. Kita lanjut ya ke number 6. Silahkan dicoba dulu 30 detik, teman-teman. Dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, thumbs up. Silakan jawabannya teman-teman dikirim dulu di chat ya, sedapatnya teman-teman. Karena soal ini itu juga menyangkut materi lain. Oke. Tapi sudah kita bahas. Oke, ada jawaban delta. Delta, delta, ada juga Charlie. Mari kita cek ya. Memang di situ ada dua ya, teman-teman, antara Charlie atau delta. Tapi seperti biasa, kita cari predikat dulu. Di situ ada pumps, subjeknya adalah the heart. Kemudian ada predikat lagi filter, subjeknya the kidney. Ya kan? Sorry teman-teman. Nah, di situ kita butuh conjunction artinya di sini. Nah, itu kita sudah dikasih kata as di soal. Maka di sini kita juga carikan kata as juga. Nah, cuman yang ada as-nya itu dua, antara Charlie atau delta. Nah, berarti kita kalau ada seperti ini harus tahu bedanya teman-teman. Many sama much bedanya apa. Nah, ini materi kita hari ke-6 tentang adjektif. Nah, many sama much itu artinya sama-sama banyak, cuman mereka beda penggunaan. Ya, kalau many itu nanti setelahnya harus diikuti kata benda yang bisa dihitung dan harus dijamakkan. Bendanya harus jamak, teman-teman. Sedangkan much itu untuk benda, maksudnya untuk bilang banyak yang bendanya itu tidak bisa dihitung dan tidak bisa dijamakkan. Namanya aja nggak bisa dihitung ya, otomatis nggak bisa dijamakkan, teman-teman. Contoh benda yang nggak bisa dihitung itu air, udara, kemudian contohnya lagi pasir, gula, beras. Itu kalau kita beli ke orang kan nggak mungkin Pak beli 3.000 butir beras. Kasihan orangnya, nggak selesai-selesai, cuma ngitungin berasnya kita gitu kan. Jadi much ini untuk benda yang nggak bisa dihitung atau nggak mungkin dihitung. Nah, kita lihat aja setelah titik-titik bendanya nanti bisa dihitung atau tidak. Ternyata setelah titik-titik itu kata bendanya berupa blood, teman-teman. Blood itu darah. Nah, darah itu nggak bisa kita bilang sebuah darah, dua buah darah kan nggak bisa. Ya kan? Berarti dia adalah benda yang tidak bisa dihitung. Kalau bendanya nggak bisa dihitung, kita pakainya much, bukan many. Ya, jadi jawabannya delta, teman-teman. Oke, nah nanti kalau dibaca, jantung itu memompa sekitar 70 kali sebanyak atau memompa sebanyak 70 kali banyaknya darah dalam sehari, eh, sama halnya dengan gitu ya, yang kidney itu ginjal sama halnya yang ginjal saring atau filter seperti itu. Ya, that's right. Jawabannya delta, teman-teman. Lanjut ke number 7. Silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, thumbs up. Nah, ini sama ya dengan soal sebelumnya tadi, teman-teman. Ini menyangkut bab lain selain bab hari ini, yaitu bab kemarin tentang adverb. Tapi teman-teman coba dulu jawabannya teman-teman yang mana. Ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Alpha. Mari kita cek ya. Seperti biasa dicari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada predikat are sama can only replicate. Nah, itu dihubungkan sama and kita anggap satu, teman-teman. Ya. Subjeknya adalah viruses. Ya kan? Nah, berarti sudah ada subjek sama predikat. Kalimat sudah lengkap. Masalahnya bukan di sentencing, tapi di phrasing. Kalau ada predikatnya are berdiri sendiri seperti ini, maka teman-teman tidak perlu pusingkan sebelum titik-titik ya. Lihat setelah titik-titik. Setelahnya titik-titik ada kata then, teman-teman. Then itu gandengannya adalah more. Nah, sayangnya di pilihan A, B, C, D semuanya ada more-nya. Ya, kita cek satu-satu. Yang alpha ini petunjuk teman-teman di kata N. N itu harus menghubungkan dua yang sama. Kalau sebelumnya dia komparatif, ada er atau more-nya, setelahnya harusnya juga ada er atau more-nya. Tapi di situ nggak ada. Otomatis alpha nggak bisa, teman-teman. Ya, karena sudah penggunaan jawabannya Anda udah salah, bentuknya udah salah gitu ya. Kalau yang Bravo, much smaller. Nah, ini ada more. Sebelumnya kata sifatnya smaller ini, itu dijelaskan sama adverb. Kata much ini adverb, teman-teman. Jadi yang Bravo ini nggak masalah. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie, teman-teman, as much as itu memiliki dua kelas kata. Dia bisa jadi conjunction, dia bisa jadi preposition. Kalau dia conjunction, setelahnya harus ada subjek predikat, tapi nggak ada.
Kalau dia preposition, setelahnya harus ada kata benda sebelum nabrak preposition lagi. Tapi nggak ada, berarti Charlie nggak bisa. Ya. Nah, kalau yang delta sama kayak yang alpha. Sebelumnya ada more, setelahnya kok nggak ada. Jadi nggak bisa, teman-teman. Ya, jadi jawabannya adalah yang bravo. Nanti kalau dibaca, viruses are much smaller than bacteria and can only replicate within host cells. Kalau diartikan, virus itu jauh lebih kecil daripada bakteri dan hanya bisa membelah diri atau berlipat ganda gitu ya di dalam sel-sel inangnya. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 8, teman-teman. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang ya. Silahkan. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban bravo, bravo, dan saya lihat semuanya menjawab bravo ya. Kita cari predikat dulu. Di situ ada is, subjeknya adalah the moon. Kemudian ada predikat lagi teman-teman, yaitu are. Nah, ini sebenarnya subjeknya belum ada ya kan. Tapi ini nanti jadinya inversi. Ya, jawabannya memang bravo teman-teman. Itu sebelumnya ada, oh sorry, itu ada N lagi ya teman-teman. Subjeknya its gravitational pull, predikatnya place. Nah, kita di sini kehilangan subjek sama conjunction satu lagi sebenarnya. Ya kan? Nah, cuman karena di situ ada then, setelahnya then itu diinversi nggak masalah. Materi kita hari keempat tentang inversi. Penanda keempat itu adalah more than atau perbandingan. Jadi setelahnya ini diinversi, teman-teman. Jawabannya bravo, good job. Nanti kalau diartikan, bulan itu jauh lebih dekat ke bumi dibandingkan benda-benda langit yang lain. Dan oleh karena itu, tarikan gravitasinya itu memainkan peran penting dalam membentuk tides itu apa teman-teman? Arus pasang gitu ya. Jadi arus pasangnya bumi atau gelombang pasangnya di bumi seperti itu. Maksudnya di laut gitu ya. Oke, nice. Lanjut ke number 9 teman-teman. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis dan saya lihat ada jawaban delta, ada juga Charlie. Sir, boleh dijelaskan kenapa inversi? Oke. Jadi antara Bravo, Charlie atau delta. Mari kita cek. Di situ ada conjunction although, subject they, predikatnya itu are ya, teman-teman. Kita butuh subjek predikat lagi. Nah, setelah koma itu ada subjek lagi yaitu Arthur Conan Doyle and Edgar Allan Poe, predikatnya adalah did. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Conjunction subjek predikat, koma subjek predikat. Nah, berarti masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Sebelum titik-titik ada kata more, teman-teman. Gandengannya more itu adalah then. Jadi jawabannya Charlie, ya. Jadi more to establish the genre than any other writers. Kalau diartikan nanti, meskipun mereka itu tidak satu atau mereka itu bukan satu-satunya, hati-hati ya teman-teman, not the only itu beda sama not only. Oke. Jadi mereka itu tidak hanya satu-satunya penulis dari fiksi detektif. Arthur Conan Doyle dan Edgar Allan Poe melakukan hal yang lebih banyak untuk membangun atau membuat genre tersebut atau apa namanya? eh Genre itu bahasa Indonesia apa, teman-teman? Eh apa ya? Golongan gitu ya, golongan karya gitu ya. Tersebut dibandingkan penulis-penulis yang lain. Nah, kita kembali ke nomor 8. Jawabannya Charlie ya untuk ini karena ada more. Nomor 8 tadi kenapa kok diinversi? Karena ada more than, Miss. Kalau Miss masih ingat materi kita chapter 4 yaitu tentang inversi.
Itu ada 5 penanda, ya kan? Nah, yang penanda pertama ketika ada there yang pindah sebelumnya subjek tanpa koma. Penanda kedua adanya keterangan tempat yang pindah sebelumnya subjek tanpa koma. Penanda ketiga ketika ada keterangan yang maknanya negatif pindah sebelumnya subjek tanpa koma. Dan yang kelima, yang keempat itu ada perbandingan. Ya kan, more than itu. Setelahnya more than itu bisa diinversi. Contohnya, Jupiter is much bigger than is our planet. Ya kan? Than is our planet. Nah, itu sama di sini closer to Earth than are other celestial bodies. Jadi ini masuk ke penanda keempat dari inversi. Mungkin nanti bisa dicek-cek lagi ya. Jadi setelahnya more than itu boleh diinversi. Seperti itu, Mas. Oke, gender mungkin ya, gender untuk karya sastra. Karena gender itu bisa juga artinya jenis kelamin, kalau itu bukan jenis kelamin. Atau mungkin jenis gitu ya. Jadi jenis karya sastra tersebut. Maksudnya tersebut itu fiction, detektif fiction tadi atau fiksi detektif. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 10, teman-teman. Silahkan dicoba dulu. Thank you. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, time's up teman-teman. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di cek ya. Ada jawaban Charlie dan juga jawaban Delta. Nah, berarti teman-teman tidak terjebak dengan kata us di situ. Itu udah bagus. Jadi sekarang tinggal bedanya Charlie atau Delta gitu ya, teman-teman. Nah, seperti biasa kita cari predikat dulu di soal. Di situ ada stated, artinya menyatakan. Subjeknya adalah Emily Dickinson. Kemudian ada conjunction that, subjek she, predikatnya adalah would rather be remembered. Nah, setelahnya tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat sudah lengkap, teman-teman. Subjek predikat, conjunction, subjek predikat. Nah, masalahnya berarti di phrasing ya. Kalau kita lihat di sebelumnya titik-titik, itu ada kata would rather. Teman-teman jangan terjebak dengan kata us di sini ya, yang saya sampaikan tadi. Hati-hati dengan kata us. Karena us itu kadang bisa jadi preposisi yang artinya sebagai. Contohnya ini. Ya. Nah, kalau dia artinya sebagai itu bukan penanda gandengan kata. Karena kalau penanda gandengan kata, as itu artinya sama. Ya. Nah, nanti sama apa? Sama besarnya, sama jauhnya, sama panjangnya, sama pintarnya, sama rajinnya. Nah, itu pasti setelahnya ada kata sifat atau kata keterangan. Baru diikuti as. Nah, tapi kalau kita lihat di situ, itu nggak ada kata sifat atau kata keterangan yang punya arti atau punya deskripsi, teman-teman. Ya, berarti nggak bisa ini kita artikan sama. Ini artinya adalah sebagai. Berarti ini bukan penanda gandengan kata. Oke? Nah, penanda gandengan katanya di situ adalah di kata would rather. Gandengannya adalah then. Nah, sayangnya di pilihan ganda, then itu ada dua, teman-teman. Antara Charlie atau Delta. Kita lihat aja bedanya. Yang Charlie, setelahnya then itu diikuti verb ing. Kalau yang delta setelahnya then diikuti preposisi as diikuti objeknya. Nah, ini untuk informasi tambahan ya, teman-teman. Then ini kalau dia jadi conjunction, dia bisa jadi conjunction selain fanboys ataupun berfungsi sebagai conjunction fanboys. Jadi menghubungkan dua yang sama. Sebelumnya ada apa, setelahnya ada apa, harus sama, paralel. Gitu ya. Nah, itu keunikan conjunction then, teman-teman. Nah, berarti untuk bisa tahu setelahnya verb ing atau preposition noun, kita lihat di sebelumnya titik-titik ada apa. Atau sebelumnya then ini nanti ada apa. Ternyata sebelumnya then itu ada as a poet, teman-teman. Ya kan? Berarti setelahnya then harus juga diisi dengan as a prolific writer. Jadi jawaban yang tepat adalah yang delta. Bukan yang Charlie. Karena sebelumnya then nggak ada verb ing sama sekali, teman-teman. Nah, itu verb ing dari mana kan nggak bisa. Seperti itu. Jadi jawabannya delta. Nanti kalau diartikan, Emily Dickinson pernah menyatakan bahwa
dia lebih ingin dikenang sebagai seorang pujangga of introspection, itu maksudnya pujangga yang berintrospeksi atau yang belajar gitu ya, yang masih belajar, daripada sebagai seorang penulis yang prolific, itu yang memiliki pengaruh besar gitu ya, atau yang terkenal seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang delta. Oke. Nah, itu tadi adalah materi tentang gandengan kata, teman-teman. Sekali lagi ya, gandengan kata ini jangan dihafal. Teman-teman nanti cukup setelah kelas boleh dicatat kembali sambil mereview materi hari ini. Sebenarnya materinya gampang, teman-teman. Hanya tinggal teman-teman ingat gak ketika mengerjakan latihan atau ketika tes nanti. Nah, teman-teman nggak perlu hafalan. Tinggal sering-sering latihan supaya hafal sendiri. Dan ini nggak semuanya keluar kok teman-teman. Hanya beberapa aja yang sering keluar. Seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita tutup, adakah yang ingin ditanyakan dulu sambil saya foto satu-satu? Maksudnya partisipannya ya teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, sudah saya foto. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Atau nanti kalau teman-teman latihan, menemukan kesulitan dan eh, silahkan japri saya ya teman-teman. Nanti saya bantu lewat WhatsApp seperti itu. Thank you so much for today, everyone. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a great night. See you next time, guys.